Tiba-tiba, Cari uang kecil. Sylvia mendengar suara yang membuatnya merinding dari belakang. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang bahayanya orang tak dikenal. Di suatu daerah, sempat terjadi kasus pembunuhan remaja perempuan berantai. Banyak remaja yang kehilangan nyawanya setelah menghilang selama beberapa hari. Pada saat itu, polisi sangat sibuk mencari pelaku pembunuhan berantai itu. Cerita kali ini berpusat pada satu remaja perempuan bernama Sylvia yang berumur 11 tahun. Semenjak orang tuanya mati karena kecelakaan, hidupnya menjadi terpuruk. Dia menjadi pendiam dan selalu sedih. Terlebih, sekarang dia harus tinggal dengan neneknya yang lebih peduli pada bunga mawarnya dibandingkan dengannya. Suatu hari, ketika Sylvia pulang dari les pianonya, dia melihat ada seorang pria yang cukup tua sedang memperhatikannya. Orang itu membuat Sylvia merasa seram. Apalagi setiap kali Sylvia menoleh ke belakang, orang itu selalu ada. Jangan-jangan orang itu ngikutin aku lagi. Karena kecurigaannya, Sylvia lari ke rumahnya secepat-cepatnya dan melaporkan hal itu pada neneknya. Tapi neneknya tidak terlalu peduli. Jangan ngomong sama orang yang kamu gak kenal. Itu aturan dasar buat anak seumuranmu. Tapi aku gak ngomong sama dia, Nek. Neneknya kembali mengurus bunga mawarnya dan mengacuhkan Sylvia. Setiap Rabu, sehabis pulang sekolah, Sylvia harus pergi ke les pianonya. Dia merasa terperangkap, tidak bebas melakukan apa yang dia mau. Dia tidak mempunyai teman di sekolah. Dia benci sekolah. Dia benci piano. Dia benci dengan neneknya. Dia serasa ingin menghilang dari dunia yang menolaknya ini. Selagi melamun di bus, Sylvia melihat ada pria tua yang duduk di seberang kursinya. Kayaknya aku kenal. Dia orang tua seram yang ikutin aku waktu itu. Kayaknya aku pernah lihat kamu dari les piano ya. Sylvia berusaha mengacuhkan pria itu dengan menundukkan kepalanya. Aku juga dulu pas kecil suka gitu, membuat diriku menghilang. Dan bye-bye dunia jahat. Ketika kondektur bus datang, Sylvia membayar. Pria tua itu pun juga membayar ke tujuan yang sama. Mau apa orang ini? Lalu, pria tua itu dengan santai pindah duduk ke samping Sylvia. Ngapain lagi nih orang deket-deket? Sylvia makin merasa jijik. Aku sangat suka anak kecil. Aku selalu memperlakukan mereka seperti temanku, bukan sebagai orang tua. Untungnya, setelah cukup lama mengganggu Sylvia, seorang ibu-ibu tua yang juga naik bus itu merasa perlu membantu. Aku tahu orang kayak kamu. Tinggalin dia sendiri. Sylvia kabur dan turun dari bus, berpikir ibu tua itu bisa menahan pria tua seram itu. Dia langsung lari ke salah satu booth telepon karena ingin melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tiba-tiba, Cari uang kecil. Sylvia mendengar suara yang membuatnya merinding dari belakang. Ketika menoleh, Sylvia melihat pria tua itu sangat dekat dengannya. Enggak. Teleponnya rusak. Jawab Sylvia dengan sedikit ketakutan. Oh, sayangnya. Sylvia yang ketakutan dan tidak mau melakukan apa-apa, berusaha mengancam pria tua itu. Menjauh dariku. Atau aku teriak. Untungnya, ibu tua dari bus muncul lagi dan membantu Sylvia. Kamu lagi, tua bangka. Pergi, jangan ganggu anak ini lagi. Pria tua itu pun akhirnya pergi walaupun dengan terpaksa.
Kamu gak pernah diajarin sama orang tuamu? Hah? Jangan ngomong sama orang yang kamu gak kenal. Ibu itu berkata dengan nada tegas. Ibuku sudah meninggal. Oh, maaf. Ya sudah, sini kamu ikut ibu ke rumah. Telepon polisi dari rumah ibu aja, biar orang tua itu gak ganggu kamu lagi. Sylvia menoleh ke belakang dan melihat pria tua itu masih melotot marah di kejauhan. Ibu tua itu membawa Sylvia ke rumahnya. Di sana, ibu itu membuat 2 cangkir teh dan berkata, "Kamu taruh di meja tehnya. Sekalian siapin beberapa kue di sana. Biar ibu sambungin teleponnya dulu ya." Iya, Nek. Sylvia sedikit bingung mendengar bel pintu berbunyi. Ibu tua itu berbalik dan tersenyum. "Halo Albert, kamu pas banget datangnya. Tehnya baru aja jadi." Sylvia merasa sangat ketakutan. Kenyataannya serasa baru muncul di depan matanya. Yang datang adalah pria tua yang selalu mengikutinya. Pria tua itu mengunci pintunya dan melihat ke arah kertas jebakan lalat yang penuh dengan lalat mati. Aha, dapat satu lagi. Manisnya itu loh yang menarik mereka. Lalu lengketnya yang menahan mereka untuk kabur. Pria tua itu berkata sambil tersenyum.